Tahukah kamu bahwa dulu orang-orang memiliki cara-cara aneh untuk menyembuhkan penyakit, bahkan sampai mengkonsumsi mumi untuk dijadikan obat? Iya, benar, mumi. Kamu tidak salah dengar. Nah, mari kita bahas metode-metode pengobatan paling aneh di dunia pada zaman dahulu. Nomor 1. Trepanning atau pengeboran otak. Cara kerja metode ini adalah dengan melubangi, mengebor, atau mengikis lubang kecil di tengkorak kepala manusia yang masih hidup. Metode ini diyakini dapat mengobati migran, epilepsi, bahkan diyakini untuk melepaskan roh jahat. Nomor 2. Mengkonsumsi mumi. Jadi, di Eropa pada abad pertengahan hingga periode awal modern, mumi-mumi di Mesir dikonsumsi. Ya, kamu tidak salah dengar. Metode ini dinamai dengan mumia. Jadi, mumi ini dikeringkan, lalu digiling dan dilarutkan untuk dikonsumsi atau hanya dioleskan sebagai salep. Mereka percaya bahwa mengkonsumsi mumi dapat menyembuhkan semua penyakit. Nah, akibatnya, mumi Mesir yang tersisa tinggal sedikit dan dimanfaatkan pedagang nakal untuk memalsukan mumi-mumi tersebut dengan cara mencari mayat baru, lalu dikeringkan dan dibalsem asal-asal dan dijual sebagai mumi asli. Nomor 3. Penggunaan air raksa atau merkuri. Di Cina dan India, para ahli kimia kuno menganggap air raksa atau merkuri ini sebagai obat mujarab. Kaisar Qin Shi Huang dari Cina bahkan meminum ramuan merkuri karena dia yakin akan memberikan keabadian. Dan juga di Eropa, pada abad ke-15 hingga 19, merkuri sering digunakan untuk mengobati penyakit menular seksual. Namun faktanya, merkuri adalah zat yang sangat beracun dan dapat menyebabkan kerusakan saraf, gagal ginjal, dan seringkali mempercepat kematian pasien. Bahkan, orang-orang yang selamat sering mengalami kegilaan atau kerusakan permanen. Nomor 4. Terapi tarantula. Anda mungkin berpikir bahwa metode ini adalah dengan memaksa tarantula menggigit pasien yang sakit. Namun itu tidak benar. Jadi, di Italia bagian selatan selama abad pertengahan hingga abad ke-17, jika seseorang terkena gigitan tarantula, maka metode pengobatannya adalah dengan menari. Ya, benar, menari. Jadi, korban yang terkena gigitan tarantula akan menari sampai kelelahan dan mengeluarkan keringat. Para musisi akan dipanggil dan memainkan musik yang kini dikenal dengan nama tarantella. Semua itu dilakukan dengan keyakinan racun akan keluar melalui keringat. Menariknya, kemudian diketahui bahwa sebenarnya racun tarantula tidak mematikan. Dan banyak gejala kemungkinan besar berasal dari faktor psikologi, kepercayaan lokal, dan trauma dari rasa takut itu sendiri. Nomor 5. Bedah katarak tanpa anestesi. Anda pasti sudah bisa langsung membayangkan kalimat tanpa anestesi. Terasa menyakitkan, bukan? Jadi, anestesi adalah prosedur medis menggunakan obat-obatan untuk mencegah rasa sakit selama operasi atau prosedur lainnya. Sebelum munculnya bedah modern, bedah katarak kuno dilakukan dengan menusukkan jarum tajam ke mata dan mendorong lensa mata yang keruh ke bawah ke dasar mata. Dan, sekali lagi, perlu diingat, metode ini dilakukan tanpa anestesi. Sekarang, metode ini mungkin lebih terdengar seperti sebuah penyiksaan. Walaupun terkadang, metode ini sedikit mengembalikan penglihatan, namun risiko kebutaan total bahkan mengancam nyawa sangat tinggi.